Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke modul 14, modul terakhir sebelum UAS. Jadi yaitu tentang variabel acak dan distribusi kontinu. Tujuannya apa? Untuk modul 14 ini yang pertama, mampu menghitung peluang suatu kejadian melalui variabel acak kontinu. Yang kemarin variabel acak diskrit, yang sekarang variabel acak kontinu. Mampu menghitung dan menggambar suatu fungsi distribusi kontinu. Mampu menghitung nilai harapan, variansi untuk suatu variabel acak yang diberikan atau suatu ruang sampel kontinu. Lalu yang terakhir yaitu dapat menghitung peluang kasus kontinu dan menggunakan tabel distribusi normal. Yang kemarin distribusi binomial, yang sekarang distribusi normal. Jadi untuk variabel acak kontinu itu sendiri, untuk pada modul sebelumnya membahas variabel acak yang mengambil sejumlah nilai diskrit. Nah, pada modul ini kita akan membahas variabel acak yang mengambil nilai kontinu yang disebut variabel acak kontinu. Jadi definisinya ada fungsi distribusi juga. Fungsi distribusi untuk variabel acak kontinu memiliki definisi yang sama dengan untuk variabel acak diskrit. Jadi sama-sama ini ya. Fx sama dengan peluang nilai x kurang dari sama dengan x. Di mana nilai x-nya yaitu min tak hingga sampai tak hingga. Jadi fx sama dengan peluang x kurang dari sama dengan x sama dengan min tak hingga sampai x untuk suatu fungsi. Tadi di mana x-nya yaitu dari min tak hingga sampai tak hingga. Jadi kita lihat di gambar 1 fungsi distribusi variabel acak kontinu. Dia yang pertama perbedaannya dengan yang diskrit. Kalau yang kontinu nilai fungsi distribusinya yaitu antara 0 sampai 1. Sampai dengan 1. Lalu limit x mendekati min tak hingga fx sama dengan 0. Limit x mendekati tak hingga plus fx sama dengan 1. Lalu fx adalah fungsi tak turun dan kontinu, jadi dia selalu naik, yaitu fungsi tak turun. Nah, terus jika ada fungsi non-negatif fx, sehingga fungsi distribusi fx dari variabel acak x memiliki representasi sebagai berikut. Fx sama dengan min tak hingga sampai x fu du. Dan kita menggunakan bahwa x adalah variabel acak kontinu dengan fungsi kerapatan peluang atau probability density function fx. F-nya kecil ya. Fungsi kerapatan peluang. Sama seperti fungsi kepadatan peluang pada variabel acak diskrit, di variabel acak kontinu juga ada, yaitu fungsi kerapatan peluang namanya. Dan diilustrasikan di gambar 2, di mana kalau fx fungsi distribusi dia tidak turun dan kontinu, lalu yang kepadatan peluang misalnya seperti ini grafiknya. Tadi karena fx, f-nya besar ya, adalah fungsi distribusi, maka min tak hingga sampai tak hingga fx dx yaitu sama dengan 1. Jadi kan dia fungsi distribusi kontinu, nilai ini harus sama dengan 1. Misalnya ini dari min tak hingga sampai tak hingga, nilai peluangnya yaitu adalah 1. Setiap fungsi non negatif pada persamaan ini mendefinisikan fungsi kerapatan. Fungsi fx, fungsi kerapatan itu tidak perlu kontinu, meskipun dalam semua aplikasi fx akan kontinu, kecuali mungkin untuk sejumlah titik-titik. Dan fungsi fx akan sering didefinisikan sebagai fungsi kontinu. Lalu menggunakan teorema dasar kalkulus 2, kita dapat memperoleh fungsi kerapatan fx dari variabel acak kontinu dari fungsi distribusi fx. Jadi misalnya yang diketahui fx-nya, kita bisa tahu fungsi kerapatan peluangnya itu bagaimana dengan membedakan fungsi distribusi. Jadi fx itu adalah turunan fungsi distribusinya.
untuk semua titik X di mana fx dapat dibedakan. Pada titik di mana fx tidak dapat dibedakan, kita tetapkan fx sama dengan 0. Strategi yang memastikan bahwa fungsi kerapatan didefinisikan di mana-mana. Dan selanjutnya bisa kita lihat di sini ya, misalnya dari A sampai ke B. Di sini adalah titik A, di sini adalah titik B. Peluang A kurang dari sama dengan X, di sini X-nya kurang dari sama dengan B, B-nya masuk ya. Berarti untuk mencari ini, yaitu peluang X kurang dari sama dengan B, kurang dari sama dengan B kan berarti misalnya semua ini ya. Ini adalah X kurang dari sama dengan B. Terus kan kita mau cari yang A sampai B tapi A-nya nggak ikut. Maka harus dikurangi X kurang dari sama dengan A. Jadi dihasilkan yang area ini. Yang mau kita carikan A sampai B. Dimana A-nya nggak ikut, B-nya ikut. Maka bisa kita lihat rumusnya menjadi PA kurang dari X kurang dari sama dengan B, yaitu dari A sampai B fx dx, yaitu kalau misalnya kita lihat kurva ini, maka kurva ini adalah fx-nya, dimana misalnya di sini A sampai B, maka ini adalah area yang kita cari. Berapa peluangnya? Berapa peluangnya? Tinggal kita cari dari A sampai B fx dx. Oke. Nah, berbeda dengan variabel acak diskrit. Kalau variabel acak diskrit, px kurang dari sama dengan B dan px kurang dari B itu berbeda kan nilainya yang kemarin kita hitung. Kalau di variabel acak kontinu itu nilainya sama. Mau x kurang dari sama dengan B itu sama dengan x kurang dari B nilainya. Maka bisa kita lihat rumusnya seperti ini, di mana karena nilai ini sama dengan nilai A kurang dari sama dengan, yang ini A-nya nggak masuk, itu sama dengan A-nya sama dengan masuk, atau misalnya A sama B-nya nggak masuk, atau misalnya B-nya yang nggak masuk, itu semua nilainya sama. Maka tidak ada perbedaan kalau kita nulis X kurang dari sama dengan B di variabel acak kontinu. Itu akan sama nilainya. Sehingga fungsi kerapatan peluang fx dengan x adalah variabel acak kontinu dapat didefinisikan sebagai berikut. Sebuah variabel acak disebut variabel acak kontinu jika variabel itu mengambil nilai kontinu. Peluang distribusi x dapat digambarkan dengan fungsi kerapatan peluang fx yang memiliki sifat-sifat berikut. Nilai fx itu lebih dari sama dengan 0 untuk semua x bilangan real. Terus tadi dari min tak hingga sampai tak hingga fx dx sama dengan 1. Lalu nilai ini sama ya yang tadi. Menghasilkan rumusnya ini. Jadi misalnya peluang A sampai B itu berapa? Yaitu tinggal kita integralkan A sampai B fx dx. Lalu kita masuk ke contoh soal. Diberikan fungsi distribusi. Ini yang diketahuinya fungsi distribusi ya, f-nya besar, yaitu untuk fx sama dengan 0, yaitu x kurang dari sama dengan 0. Untuk fx sama dengan x kuadrat, yaitu dimana 0 kurang dari x kurang dari 1. Kalau fx nilainya 1, yaitu untuk x lebih dari sama dengan 1. Nah, pertanyaannya tentukan dan gambarkanlah fungsi kerapatan yang sesuai. Lalu hitunglah p min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan setengah. Yang pertama, untuk menentukan fungsi kerapatan,
Kan berarti dari fungsi distribusi kita ubah ke fungsi kerapatan. Kita perlu teorema dasar kalkulus 2 atau integral dengan batas fungsi. Jadi fx-nya yaitu dari a sampai x FUDU mengakibatkan untuk mencari fx yaitu maka fungsi distribusinya ini kita turunkan ya. Ini sama aja kan mengakibatkan ini. Nah, fungsi kerapatan fx dapat ditentukan dengan membedakan fungsi distribusi fx ke dalam sebuah interval. Intervalnya misalnya min tak hingga sampai 0 ditambah 0 sampai 1 ditambah 1 sampai tak hingga, yaitu nanti min tak hingga sampai tak hingga. Itu kan harus sama dengan 1. Nah, sekarang kita cari dulu bagaimana mengubah fx ke fungsi kerapatan peluang. Pertama, kita lihat dari sini ya. F x sama dengan f turunan x sama dengan fx. Fungsi distribusi diturunkan sama dengan fungsi kerapatan peluangnya. Sekarang kita lihat untuk yang ini ya, misalnya fx sama dengan 0. Terus kita turunin 0 diturunin sama dengan 0. Berarti untuk x sama dengan 0, untuk x yang ini ya, kurang dari sama dengan 0, fx sama dengan 0. Sekarang kita cari yang x kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat kita turunkan menjadi 2x. Berarti fx sama dengan 2x untuk yang ini ya, 0 kurang dari x kurang dari 1. Terus yang ini sekarang fx sama dengan 1. Kita turunin sama dengan 0. 1 diturunkan terhadap x 0 ya. Jadi fx sama dengan 0 untuk rentang x lebih dari sama dengan 1. Nah, terus kita tulis fungsi kerapatan peluangnya sama dengan, kan ini ada 2x sama 0 ya yang dihasilkan. Berarti 2x sama dengan 0. 2x sama 0. Di mana yang 2x? Yaitu untuk 0 kurang dari x kurang dari 1 yang nilainya 0 itu untuk yang ini ya, x kurang dari sama dengan 0 dan yang ini x lebih dari sama dengan 1. Hasilnya ini ya. Untuk mendefinisikan fungsi kerapatan di mana-mana, kita tetapkan f0 sama dengan f1 sama dengan 0. Jadi sehingga diperoleh fungsi kerapatan fx yang sesuai adalah sebagai berikut ya. Tadi udah kita hitung, maka gambarnya fungsi distribusi bersama dengan fungsi kerapatan. Jadi yang pertama misal kita lihat fungsi distribusi dulu ya, yang warna hitam. Fungsi distribusi yaitu fx sama dengan 0 pada x sama dengan kurang dari sama dengan 0. Berarti dia di sini x kurang dari sama dengan 0 kan berarti nilainya 0 ya. Ke kiri berarti nilainya 0 semua. Terus
x kuadrat untuk 0 sampai 1. Kan x kuadrat itu seperti ini kurvanya ya, sampai 1. Terus untuk x lebih dari sama dengan 1, nilainya adalah 1. Berarti ini sampai sana adalah 1. Terus untuk yang biru adalah fungsi kerapatan peluang, dimana bisa kita lihat di sini. Untuk kita lihat dulu yang 0. Untuk x kurang dari sama dengan 0, ini ya, nilainya 0. Untuk x lebih dari sama dengan 1, nilainya 0 juga. Berarti 1 ke sana itu 0 juga. Nah, untuk yang 2x, yaitu 0 kurang dari x kurang dari 1. Ini adalah garis 2x. Yang ini adalah x kuadrat. Jadi ini adalah gambar fungsi distribusi dan fungsi kerapatan peluangnya. Lalu yang B, kita cari, hitunglah peluang min 1 kurang dari x kurang dari setengah. Jadi dengan menggunakan fungsi distribusi, kan gini ya tadi, kan tadi mau dia kurang dari sama dengan, itu sama aja ya, ini berarti tadi yang PA kurang dari X kurang dari sama dengan B, akhirnya rumusnya adalah menjadi FB dikurang FA. Berarti ini juga sama, dimana misalkan ini A nya, ini B nya, berarti F setengah dikurang F min 1. Sekarang yang F setengah kita lihat di fungsi distribusi. Untuk F setengah kita lihat di fungsi distribusi, di mana setengah tersebut berada, berarti di sini ya, 0 kurang dari X kurang dari 1. Itu adalah untuk yang nilainya setengah X nya. Berarti kita dapat masukkan bahwa di sini adalah X kuadrat, di mana X nya adalah setengah, berarti setengah kuadrat. Terus yang F min 1 itu berada di mana? Yaitu X kurang dari sama dengan 0, ya kan? Min 1 kan kurang dari sama dengan 0, berarti nilainya adalah 0 dikurang 0, berarti 1/4 kurang 0, yaitu 1/4. Nah, kalau misal kita menggunakan fungsi kerapatan, kita harus menghitung peluang ini, dimana kalau kita bagi-bagi, yaitu menjadi min 1 sampai setengah, ya kan, fx dx, yaitu kita jabarkan lagi, yaitu bisa saja menjadi min 1 sampai 0 ditambah 0 sampai setengah, dimana kita lihat intervalnya. Berarti kalau pakai fungsi kerapatan kita lihat yang ini. Untuk min 1 sampai 0 fungsinya adalah min 1 kan X kurang dari sama dengan 0, sampai 0 juga X kurang dari sama dengan 0, berarti fungsinya adalah 0. Maka kita tulis 0 dx. Lalu kita lihat dari yang 0 sampai setengah. 0 sampai setengah kan masuk ke interval yang ini, maka persamaannya adalah 2x fx nya, yaitu menjadi 2x dx, dimana ini hasilnya 0 ditambah 2x diintegralkan, yaitu menjadi x kuadrat dari 0 sampai setengah, berarti setengah kuadrat dikurang 0 kuadrat sama dengan 1/4. Kenapa nggak langsung ya tadi min 1 sampai setengah? Karena min 1 sampai setengah itu berada di dua interval yang berbeda fungsinya. Maka harus kita jabarkan supaya kita dapat menggunakan
interval yang mana dan yang mana. Maka kita jabarkan min 1 sampai 0 itu kan dalam satu interval, dimana fx-nya adalah sama dengan 0. Lalu 0 sampai setengah juga satu interval, dimana fx-nya adalah 2x. Nah, contoh selanjutnya adalah sekarang fungsi kerapatannya yang kita ketahui, ya, terus diubah ke fungsi distribusi. Jadi ini fungsi kerapatannya kita ubah ke fungsi distribusinya bagaimana. Lalu nanti hitunglah P2 kurang dari X kurang dari 2,5 dan hitunglah peluang X kurang dari sama dengan 1,6. Yang pertama kita lihat ya, fungsi distribusi yang nilainya setengah sama 0. Untuk yang nilainya setengah, yaitu X-nya, interval X-nya adalah dari 1 sampai 3. Dan untuk 0 adalah X lainnya di luar interval ini. Jadi misalnya X-nya sama dengan 0, itu hasilnya 0. X-nya sama dengan 4, itu hasilnya 0. Dan seterusnya. Nah, kita cari menggunakan tadi kan fungsi distribusi fx, yaitu minta hingga x untuk ft dt atau fu du, terserah mau pakai variabel apa ininya ya. Jadi yang tadi rumusnya seperti ini untuk fungsi distribusi yang kontinu. Misalnya kita lihat, kita bagi-bagi dari mana ke mananya, yang dimana kita masukkan interval ini. Jadi misalnya minta hingga sampai 1, karena kan ini mulainya dari 1. Lalu ft dt ditambah dari 1 sampai x ft dt. Karena kan tadi minta hingga sampai x, berarti ini minta hingga sampai x juga. Sama dengan yang minta hingga sampai 1, karena nilai x lainnya adalah 0, maka minta hingga sampai 1, kan ini 1 yang gak masuk, berarti dia 0 fungsinya. Ditambah 1 sampai x. Ini ya 1 sampai x kan di sini intervalnya. Berarti hasilnya adalah setengah fungsinya ya, setengah dt. Ini kan hasilnya 0. Terus setengah kalau diturunin terhadap dt menjadi setengah t, dimana ini adalah 1 sampai x. Berarti 0 ditambah setengah x dikurang setengah sama dengan setengah x min 1. Jadi kita bisa tulis fungsi distribusinya adalah, kan fungsi distribusi itu dari 0 sampai 1. Berarti kita bisa tulis pertama 0, lalu yang terakhir 1. Yang keduanya adalah setengah x min 1. 0 ini adalah untuk x kurang dari sama dengan 1. Lalu yang ini adalah untuk 1 kurang dari x kurang dari 3. Yang ini yang hasilnya 1 untuk x lebih dari sama dengan 3. Ini bisa kita masukkan juga, misalnya 3 di sini, 3 kurang 1 sama dengan 2, setengah kali 2 sama dengan 1. Ini ya, fx nya sama dengan 1. Jadi ini adalah fungsi distribusinya. Lalu yang kedua yaitu kita tentukan peluang 2 kurang dari x kurang dari 2,5. Seperti tadi, ini misalnya A, ini B, maka FB dikurang FA. Dimana fungsi yang nilainya 2,5 berarti kita tinggal masukin aja x-nya di sini. Tadi kan fx sama dengan setengah x min 1 untuk interval 1 kurang dari x kurang dari 3, dimana 2,5 itu kan masih masuk interval ini, berarti dia fungsinya adalah setengah x min 1, dimana x nya adalah 2,5.
lalu dikurang 2 kurang F2, 2 juga masih masuk interval di sini. Berarti setengah X min 1 juga, dimana X nya adalah 2, yaitu hasilnya 1/4 atau 0,25. Nah, kalau misalnya kita gunakan fungsi kerapatan, berarti kan 2 sampai 2,5 Fx dx. Nah, ini kan karena masih dalam satu interval ya di sini. Untuk fungsi kerapatan kan berarti kita pakai yang kerapatan. Yang ini berarti untuk interval ini. Jadi setengah dx, dimana turunan setengah dimana integral setengah dx adalah setengah x, yaitu dari 2 sampai 2,5, berarti setengah 2,5 dikurang setengah kali 2, hasilnya adalah 1/4. Nah, sekarang yang terakhir, Px kurang dari sama dengan 1,6, yaitu sama dengan fungsi distribusi untuk nilai peluang yang nilainya 1,6. Sekarang kan kita pakai fungsi distribusi ya, F-nya besar. Maka 1,6 kita lihat masih ada di interval ini, berarti fungsinya adalah ini, dimana X-nya kita ganti 1,6. Maka hasilnya adalah ini. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita mencari nilai rata-rata, min, dan ragam atau variansi dari variabel acak kontinu. Sebenarnya untuk rumusnya itu masih sama dengan variabel acak diskrit, di mana nilai harapan atau min atau EX yaitu sama dengan min tak hingga sampai tak hingga X F X dx. Terus kalau misalnya ada suatu fungsinya minta hingga sampai tak hingga gx fx dx. Terus untuk varian rumusnya ini, atau alternatif lain adalah ini, yaitu nilai x yang dijadiin kuadrat dan nilai harapan dikuadratkan. Kita langsung masuk contoh soal. Jadi ada fungsi kerapatan peluang seperti ini ya, dimana fx sama dengan 3x kuadrat untuk nilai 0 kurang dari x kurang dari 1, dan fx nya sama dengan 0 untuk lainnya. Kalau misalnya digrafikin, kita bisa lihat seperti ini. Ini kalau ditarik, ini yaitu di 1, karena 3x kuadrat itu misalnya 3, nih untuk x nya 1 sama dengan 3 ya hasilnya. Ini adalah fungsi fx nya. Nah, hitunglah nilai min dan variansi dari x. Min berarti EX, variansi x nya berapa? Pertama kita tulis EX, yaitu ya min tak hingga sampai tak hingga x fx dx. Atau bisa kita lihat karena min tak hingga sampai tak hingga itu ada di 2 interval ini, maka harus kita pecah, yaitu dimana kita bisa pecah berarti harus ada interval yang 0 sampai 1 nya. Berarti min tak hingga sampai tak hingga kita pecah min tak hingga sampai 0 dulu, lalu ditambah 0 sampai 1, lalu 1 sampai tak hingga. Dimana min tak hingga sampai 0 itu kan masuk interval yang ini karena lainnya, berarti fx nya adalah 0. Untuk 0 sampai 1 fx nya adalah 3x kuadrat. Untuk 1 sampai tak hingga itu kan di lainnya, berarti fx nya adalah 0, berarti x dikali 0. Berarti kita mencari yang ini ya, karena ini adalah hasilnya 0, ini juga hasilnya 0. Berarti 0 sampai 1
3x kuadrat dikali x, yaitu 3x pangkat 3. 3x pangkat 3 diintegralkan menjadi 3 per 3 tambah 1 4 x 3 tambah 1 4, yaitu dari 0 sampai 1. Berarti 3 per 4 1 pangkat 4 dikurang 3 per 4 0 pangkat 4 sama dengan 3 per 4. Nah, karena kita udah dapet minnya ya, minnya kan ini. Sekarang kita lihat lebih mudah mencari kalau misalnya ada x kuadrat. Kita pakai yang alternatif, yaitu ini ya rumusnya. Kan kita udah ketemu yang ini, sekarang kita tinggal cari yang ini, dimana x nya kita ganti jadi x kuadrat. Berarti sama seperti yang di atas. Berarti kita tinggal cari dari 0 sampai 1 3x kuadrat dikali x kuadrat dx. Berarti integral 0 sampai 1 3x pangkat 4 dx, dimana integral dari 3x pangkat 4 yaitu 3 per 5 x pangkat 5 dari 0 sampai 1, hasilnya adalah 3 per 5. Terus tinggal kita cari variansi x nya, yaitu ex kuadrat, berarti 3 per 5 dikurang min atau nilai harapan kuadrat. Tadi nilai harapan adalah 3 per 4 kuadrat sama dengan 3 per 80. Nah, materi selanjutnya adalah distribusi normal. Jadi distribusi normal ini adalah percobaan binomial ketika banyaknya uji coba yang besar. Jadi uji cobanya banyak. Sebenarnya ini adalah percobaan binomial, tapi percobaannya itu sangat banyak atau besar. Jadi ciri khas dari distribusi normal yaitu kurvanya kurva normal berbentuk seperti ini, atau disebut kurva yang berbentuk lonceng. Nah, di mana dalam distribusi binomial ini dalam distribusi normal ini dijelaskan oleh hanya dua parameter, yaitu nu dan sigma, di mana nu itu adalah rata-rata dan sigma itu adalah standar deviasi atau simpangan baku. Nah, definisi variabel acak kontinu X biasanya terdistribusi normal dengan parameter nu dan sigma jika memiliki fungsi kerapatan sebagai berikut. Ini adalah fungsi kerapatannya. Untuk nilai X-nya minta hingga sampai tak hingga. Nah, berikut ini adalah sifat-sifat dari fungsi kerapatan pada distribusi normal. Jadi fx-nya adalah simetris, di mana x sama dengan rata-rata. Nilai maksimum dari fx adalah pada x sama dengan minnya atau rata-ratanya. Nah, titik refleksi dari fx adalah pada x sama dengan nu dikurang standar deviasi, dan x sama dengan nu ditambah standar deviasi. Jadi kalau misalnya kita lihat dari fungsi ini, nilai maksimum dari fx ini adalah rata-ratanya di sini. Di sini adalah nilai rata-ratanya, dan di sini adalah titik refleksinya. Di sini juga titik refleksinya. Jadi karena fx adalah fungsi kerapatan peluang, fx kan lebih dari sama dengan 0. Dan tadi kontinu minta hingga sampai tak hingga itu sama dengan 1. Nah, berarti nilai minnya, atau itu kan min kan sama dengan nilai harapan, yaitu tadi kan ex sama dengan minta hingga sampai tak hingga x fx dx. Nah, sekarang ex ini kita ganti menjadi
min ya, atau new-nya. Lalu selanjutnya, jika kuantitas X terdistribusi normal dengan parameter min dan sigma dengan Z sama dengan X min per standar deviasi, maka peluangnya adalah sebagai berikut. Nah, tapi tidak mungkin untuk mengevaluasi integral ini dengan menggunakan fungsi-fungsi dasar. Integral tersebut hanya dapat dievaluasi secara numerik. Jadi nanti ada tabel untuk membantu kita berapa nilai distribusi normalnya dengan parameter ini. Minnya 0, standar deviasinya 1, yang mencantumkan nilai untuk fungsi distribusinya. Nah, itu nanti ada di lampiran halaman 22 di modul kalian. Jadi bisa dilihat itu adalah untuk mengetahui peluang-peluang yang terjadi, karena kita nggak mungkin untuk menghitung integral ini. Nah, tabel untuk distribusi normal dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1 yang ada di lampiran 22 itu juga dapat digunakan untuk menghitung peluang ketika distribusi normal dengan rata-rata berapa dan standar deviasinya berapa. Nah, kita mulai dengan menjelaskan bagaimana menggunakan tabel untuk distribusi normal dengan min 0 dan standar deviasi 1 yang disebut distribusi normal standar atau distribusi normal baku, yang kerapatannya diperoleh sebagai berikut, dan pada tabel dicantumkan nilai untuk integral ini. Nah, secara geometris, FZ adalah area di sebelah kiri garis X sama dengan Z. Misalnya di sini adalah garis X sama dengan Z. Nah, kita menafsirkan FZ sebagai peluang bahwa observasi berada di sebelah kiri Z. Misalnya ketika Z sama dengan 1. Misalnya ini adalah ketika Z sama dengan 1, maka F1-nya adalah berapa? Nah, F1 itu bisa kita lihat di lampiran bahwa Z ini kan nilai Z-nya. Ini adalah nilai 1. Karena satunya adalah 1,00, maka kita lihat 1,00. Berarti nilainya adalah 0,8413. Dan kita katakan bahwa peluang pengamatan yang memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 1 adalah 0,8413. Dengan kata lain, 84,13% populasi memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 1. Kan karena tadi nilai Z-nya sama dengan 1 ya. Nah, seperti yang kita lihat pada lampiran ini, bahwa tabel tidak menyediakan entry untuk nilai negatif Z. Mulainya dari 0 ya, sampai misal di sini 2,9. Gak ada yang minus 1, minus 1,1, minus 0,5, gak ada. Jadi untuk menghitung nilai-nilai tersebut, kita ambil keuntungan dari sifat simetri fungsi kerapatan. Jadi misalnya kita melihat grafik fungsi bahwa area di sebelah kiri minus 1 ini ya, sama dengan area di sebelah kanan 1. Ini kan nilainya sama karena simetris tadi. Dan jika kita ingin menghitung F-1, maka kita tulis F-1 yaitu minta hingga sampai min 1 yaitu sama dengan 1 sampai tak hingga. Gimana minta hingga? Misalnya ini adalah minta hingga sampai tak hingga. Kita kan mau carinya minta hingga sampai min 1. Terus di sini ada 1 sampai tak hingga. Kan minta hingga sampai 1 itu sama dengan 1 sampai tak hingga ya. Nilai ini kan sama dengan ini. Jadi untuk mendapatkan 1 sampai tak hingga,
Kan ini yang dicari ya, karena ini yang ada di tabel. Berarti min tak hingga sampai tak hingga dikurang min tak hingga sampai 1. Ini kan min tak hingga sampai tak hingga dikurang min tak hingga sampai 1. Maka yang dihasilkan ini. Nah, jadi min tak hingga sampai tak hingga itu kan kalau dalam fungsi distribusi kontinu dan fungsi distribusi normal ini adalah sama dengan 1 dikurang min tak hingga sampai 1 itu kan 1 dikurang F1 berarti sama dengan 1 dikurang F1 tadi ya 0,8413. Berarti hasilnya adalah 0,1587. Nah, kan kita dapat menggunakan tabel untuk menghitung area di bawah grafik kerapatan normal dengan minnya berapa dan standar deviasinya berapa. Tadi kan yang di lampiran 22 itu kan untuk minnya 0, standar deviasinya 1. Berarti harus kita ubah. Kalau misalnya minnya berapa, standar deviasinya berapa, maka kita mengubah X-nya berapa yang di bawahnya ini. Jadi, untuk menghitung peluang A sampai B, yaitu seperti ini. Dengan min tak hingga kurang dari A, kurang dari B, kurang dari tak hingga, kita substitusikan, kita ganti dengan U sama dengan X min X dikurang min per standar deviasi, dengan DU per DX nya sama dengan 1 per standar deviasinya, sehingga menjadi sebagai berikut. Jadi kita mengenali bahwa sisi kanan sebagai area di bawah kerapatan normal standar antara A min rata-rata per standar deviasi sampai B min rata-rata per standar deviasi. Harus kita ubah ke bentuk ini dulu untuk mencari minnya yang berapa, standar deviasinya berapa. Oleh karena itu, area di bawah kerapatan normal dengan rata-rata sekian dan standar deviasinya sekian antara A dan B adalah sama dengan area di bawah kerapatan normal standar ini dan ini. Jadi misalnya distribusi normal dengan suatu rata-rata sekian, misalnya rata-ratanya adalah 5 misalnya. Terus standar deviasinya adalah 3. Kan ini bukan masuk ke distribusi normal baku tadi. Untuk diubah ke distribusi normal baku, maka A sama B itu intervalnya harus diubah menjadi seperti ini, agar bisa menggunakan grafik distribusi normal, yang dimana ini kan hanya berlaku ketika min sama dengan 0, standar deviasinya sama dengan 1. Nah, kita masuk ke contoh 4. Misalkan X terdistribusi normal dengan minnya 3, simpangan bakunya 2. Tentukan fraksi populasi yang masuk dalam interval 2 sampai 5, yaitu menentukan PX di mana dia 2 sampai 5. Nah, diketahui, kita lihat dulu kan berarti minnya rata-ratanya 3, standar deviasinya 2. Nah, untuk menghitung nilai tersebut, ini A sampai B nya ya, kita harus ngitung 2 sampai 5 dan seterusnya ini. Nah, jika kita menghitung integral tersebut tidaklah mudah, maka kita gunakan transformasi. Kita ubah intervalnya, yaitu menjadi, pakai yang ini tadi, U sama dengan X min rata-rata per standar deviasi, dimana rata-ratanya adalah 3, standar deviasinya 2. Berarti kan tadi kan intervalnya dari 2 sampai 5. Berarti ketika X nya sama dengan 2, kita ubah U sama dengan 2 min 3 per 2, yaitu menjadi min setengah.
Terus kita ubah lagi X sama dengan 5, berarti U sama dengan 5 kurang 3 per 2, yaitu 1. Oleh karena itu, area di bawah kerapatan normal dengan rata 3 dan deviasi standar 2 antara 2 dan 5 adalah sama dengan daerah di bawah kerapatan normal standar antara min setengah sampai 1. Oleh karena itu, integral dari persamaan 4 ini sama dengan berikut. Berarti dia dari min setengah sampai 1, dimana min setengah sampai 1 ini kita jabarkan menjadi min tak hingga sampai 1 dikurang min tak hingga sampai min setengah. Jadi misalnya kita lihat ini kan, misal di sini min setengah, di sini adalah 1, yang kita carikan adalah ini. Terus ini adalah min tak hingga. Min tak hingga sampai 1 ini kan berarti segini ya. Terus untuk mendapatkan min setengah sampai 1 berarti harus dikurang min tak hingga sampai min setengah untuk menghasilkan area ini. Maka min tak hingga sampai 1 itu adalah F1, min tak hingga sampai min setengah itu adalah F min setengah. F1 kita bisa cari di sini, tapi untuk F min setengah berarti harus kita jabarkan, di mana sisi kiri sama dengan sisi kanan, berarti 1 dikurang F setengah. Untuk F min setengah kita ganti menjadi 1 dikurang F setengah. Tadi berarti F1 dikurang 1, ini kan minus ya tadi, ditambah F setengah. Berarti F1 nya adalah 1,0 bulat 1,00,0,8413 ditambah F setengah 0,5 bulat 0,50, berarti ditambah 0,6915 dikurang 1, hasilnya adalah ini. Berarti peluangnya adalah sekian. Contoh selanjutnya yaitu contoh 5, diketahui suatu distribusi normal dengan minnya 50 dan simpangan bakunya adalah 10. Tentukan peluang bahwa X mendapat nilai antara 45 dan 62. Berarti intervalnya dari 45 sampai 62. Kita gunakan transformasi, kita ubah bagaimana di distribusi normal bakunya. Maka kita ubah Z atau U ya sama aja, X min rata-rata per standar deviasi. Berarti untuk X sama dengan 45 dikurang 50 per 10 yaitu min 0,5. X sama dengan 62 kurang 50 per 10 sama dengan 1,2. Berarti kalau di distribusi normal baku yaitu berada di interval min 0,5 sampai 1,2. Maka ini adalah yang kita cari. Jadi peluang ini antara 45 kurang dari X kurang dari 62, yaitu kita ubah menjadi P antara min 0,5 kurang dari Z kurang dari 1,2. Nah, area ini dapat dicari dengan mengurangkan area sebelah kiri ordinat Z ini dari seluruh luas bagian kiri Z sama dengan 1,2 dengan menggunakan tabel distribusi normal. Jadi kan kita mau dapetin area ini, yaitu dengan cara
kita area yang kurang dari 1,2 dikurang dengan area yang kurang dari minus 0,5, maka akan kita dapatkan area ini, ya kan? Berarti P Z kurang dari 1,2 dikurang Z kurang dari 0,5. Seperti sebelumnya, misalnya di sini adalah min 0,5, di sini adalah 1,2, kan kita mau dapetin yang di sini. Maka Z kurang dari 1,2 dikurang Z kurang dari minus 0,5, maka kita dapatkan area yang sebelah sini. Z kurang dari 1,2 itu kan berarti F 1,2. Yang ini Z kurang dari min 0,5 karena dia minus, berarti kita ubah menjadi 1 dikurang F 0,5. Sekarang kita lihat di tabel distribusi normalnya. Untuk F sama dengan 1,20 ya, berarti yaitu 0,8849. Terus untuk F 0,5 0,50 berarti 0,6915. Maka peluangnya adalah sekian. Nah, contoh yang keenam, diketahui distribusi normal dengan rata-rata 300, standar deviasinya adalah 500. Tentukan peluang bahwa X mendapat suatu nilai lebih besar dari 362. Berarti misalnya kita lihat bahwa distribusi grafiknya, distribusi normal, kurvanya adalah sebagai berikut, di mana puncaknya ini adalah minnya ya, atau rata-ratanya. Di sini sama dengan 300. Terus di sini misalnya 362, maka yang kita cari adalah peluang yang lebih dari 362. Berarti kita lihat, kita cari luas di bawah kurva yang sebelah sini. Nah, untuk mencari peluang X lebih besar dari 362, kita perlu menghitung area di bawah kurva normal di sebelah kanan X sama dengan 362. Nah, kita dapat menghitungnya dengan kita transformasi X-nya sama dengan 362. Berarti kita transformasi menjadi Z X min rata-rata per standar deviasi. Berarti X-nya 362 dikurang 300 per 500, yaitu hasil 1,24. Tapi sepertinya di soal ini salah ya, harusnya standar deviasinya adalah 50. Karena kalau 500 hasilnya adalah 0,124. Jadi kita anggap aja standar deviasinya yaitu 50. Jadi kita anggap standar deviasi 50 ya, untuk kita samakan yang di modul. Jadi hasilnya adalah Z-nya sama dengan 1,24. Sehingga PX lebih dari 362 itu pada distribusi normal bakunya menjadi PZ sama dengan, itu pada di distribusi normal bakunya menjadi P Z lebih dari 1,24, di mana yaitu sama dengan 1 dikurang P Z kurang dari 1,24, yaitu sama dengan 1 dikurang 1,24, berarti kita lihat 1,24, berarti di sini ya 1,24, hasilnya adalah ini 0,8925, hasilnya adalah sama dengan 0,1075 gitu. Jadi untuk distribusi normal ini, misalnya PZ lebih dari, itu tidak berlaku, yang berlaku adalah yang kurang dari sekian, itu menggunakan distribusi normal ini. Kalau misalnya dia yang diketahuinya adalah PZ lebih dari berapa, maka harus kita ubah menjadi 1 kurang PZ kurang dari sekian gitu. Saya kira
ini sudah akhir dari modul 14. Jadi nanti saya akan bahas sedikit bagaimana cara mengerjakan tugasnya untuk modul 14 ini. Untuk materi selesai, sampai sinilah materi UAS kita, berarti dari minggu ke 9 sampai minggu ke 14 ini. Nah, untuk latihan modul 14 yaitu kita jadikan tugas 14 ya, sama seperti biasanya dikumpulkan di e-learning. Jadi kita lihat nomor 1, yang diketahui adalah fungsi distribusi, terus kita ubah ke fungsi kerapatan. Jadi berarti harus kita turunkan ya, karena turunan dari fungsi distribusi sama dengan fungsi kerapatan. Nanti diketahui fx-nya berapa, untuk x berapa, dan sekian-sekian. Jadi bisa kita hitung peluang dari 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 1. Lalu fungsi kerapatannya yang diketahui, yang dicari adalah fungsi distribusi. Berarti kita harus cari dari, misalnya dari sekian sampai sekian untuk fx dx, tergantung dari fx dx nya tadi ya, sehingga nanti kita bisa hitung peluangnya berapa. Terus permintaan mingguan Coca-Cola dalam ribuan liter pada suatu jaringan pemasaran daerah merupakan variabel acak kontinu X dengan fungsi kerapatan. Fungsi kerapatan, terus tentukan EX atau nilai harapannya. Nilai harapan tadi berarti minta hingga sampai tak hingga fx dx. Karena ini ada 2 interval, maka kita ubah menjadi yang ada interval 1 sampai 2 nya. Berarti di sini minta hingga sampai 1 sampai 2, terus 2 sampai tak hingga. Kita masukin fx-nya berapa sesuai dengan ininya ya, fungsi kerapatan peluangnya. Terus nanti untuk varian x-nya kita cari dulu, berarti kalau x kuadratnya berapa, nanti baru ditentukan varian x-nya. Sama dengan x kuadrat dikurang x kuadrat. Lalu tentukan simpangan baku dari x-nya berapa, ada di rumusnya ya. Lalu misalkan x menjadi variabel acak kontinu dengan fungsi kerapatan peluang, tentukan nilai harapan dari gx. Berarti kita ubah di sini minta hingga sampai tak hingga gx fx dx ya. Kita ubah juga minta hingga sampai tak hingganya, yaitu ini adalah min 1 sampai 2, berarti minta hingga sampai min 1 ditambah min 1 sampai 2 ditambah 2 sampai tak hingga, dan seterusnya. Tentukan variansinya, berarti nanti gx nya yaitu menjadi gx kuadrat dikali fx dx itu menjadi gx kuadrat sama dengan integral minta hingga sampai tak hingga, terus nanti variansinya yaitu gx kuadrat dikurang gx kuadrat. Lalu yang nomor 5, misalkan x terdistribusi normal dengan min 3 dan simpangan baku 2. Simpangan bakunya 2. Tentukan x kurang dari sama dengan 4. Berarti harus kita ubah dulu. Misalnya diubah jadi z,
X min nu per sigma. Berarti 4, kita ubah dulu 4 ini untuk menjadi distribusi normal baku. 4 dikurang 3 per 2, jadinya setengah. Berarti nanti F setengah, dan seterusnya ya. Ini harus diubah dulu supaya berlaku di distribusi normal baku, dan ini menggunakan tabel distribusi normal. Terus yang nomor 6 juga sama, minnya adalah 3, simpangan baku 0,5, terus peluang X kurang dari 2,3, tinggal 2,3 nya diubah, ditransformasi. Lalu ini juga sama, ini ditransformasi, dan nomor 8 juga ini ditransformasi karena udah tahu rata-ratanya berapa, simpangan bakunya berapa. Jadi 5, 6, 7, 8 itu harus ditransformasi dulu, lalu menggunakan tabel distribusi normal. Ya, sekian untuk materi minggu 14 ini. Ini adalah modul terakhir, jadi persiapkan baik-baik untuk UASnya. Semoga nilai UASnya dapat meningkat daripada nilai UTS-nya dan nilainya dapat bagus semua. Terima kasih, sekian kuliah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.